Sebelumnya, Lily tak tahu rasanya jadi bagian dari berita viral. Ia tak pernah benar-benar menjadi sosok yang diperhatikan. Karena selama ini memang tak pernah suka menampilkan diri terlalu berlebihan dan tempat kerja sebelumnya hanyalah perusahaan biasa yang tak ada seujung kukunya dengan GE Group. Dulu Lily juga hanya netizen kebanyakan. Komen dulu, selidiki belakangan. Hanya saja kini berbeda. Di GE, karyawannya yang terdata mungkin tak sampai 500 orang. Tapi rekanan dan karyawan dari berbagai subkontraktor hampir tak terhitung. Kalau dijumlahkan semua, angka ribuan pun muncul. Jelas bukan jumlah yang kecil untuk sebuah perusahaan. Belum lagi pengaruh dari GE secara eksternal. Maka tak heran, semakin tinggi jabatan seseorang di GE, semakin terkenallah orang itu, semakin dekat dengan para pejabat perusahaan, semakin diperhatikan pula mereka oleh seluruh bagian perusahaan. Lily mungkin mengira dirinya hanya salah satu staf di sekper, tapi gadis cantik, badung dan jahil yang selalu bersama Aji, sang presdir, jelas langsung menjadi perhatian sejak awal ia masuk kerja. Untungnya, saat itu semua orang mengira ia sudah menikah. Para pria yang menyukainya akan mundur teratur begitu tahu. Sementara para perempuan penggemar Aji merasa tenang karena saingan mereka sudah tak punya kesempatan. Sekarang semua berbeda. Hanya satu pengumuman biasa yang memang rutin dikeluarkan oleh bagian hari. Semuanya berubah. Lily baru masuk pintu lobi hari ini. Hari pertama setelah pengumuman kenaikan gaji tersebut. Ia tengah sibuk meminta tolong Aka, memerintah Tiar untuk menyiapkan pakaian pesta gala dinernya nanti malam. Saat dua rekan kerja pria mendekatinya. "Hai, Lee," morning, pria dengan kemeja biru kotak-kotak yang lebih dulu menyapanya. "Hai." Lily tersenyum manis sambil berusaha keras mengingat siapa nama pria itu. "Halo little girl," sapa pria satunya lagi yang tingginya di atas 175 cm. Lily tak menyahut. "Saya bukan anak kecil," jawabnya tak senang. Jangan sindir tinggi badan kalau depan Lily. Wajah pria tinggi itu pias. Hello, big girl," ujarnya memperbaiki. Kening Lily makin berkerut. "Memangnya Lily kelihatan gendut ya?" jawabnya makin tak senang. "Again, jangan bahas berat badan depan cewek manapun," pria berbaju biru kotak tertawa puas. Dua pria itu masih ingin bicara. Tapi Lily sudah pergi begitu saja. Di depan lobi, sudah ada 3 pemuda lain lagi menyapanya. Setelah menolak 2 orang sebelumnya, Lily tak enak meninggalkan mereka begitu saja. Apalagi untuk yang 3 ini. Ia kenal mereka. Jadi ia pun berhenti sebentar, beramah tamah dengan mereka. Tepat saat itu Aji lewat. Ia berhenti memperhatikan Lily yang tertawa-tawa mengobrol santai. Tak lama datang Danu dan Emi. Mereka juga berhenti di dekat Aji, memperhatikan ke arah yang sedang dilihat Aji. Anak-anak arsitektur. Jie, mereka memang akrab. Kan Lily sudah ikut rapat mereka beberapa kali, ujar Danu memberitahu.
Ia memberi kode pada Emi untuk memanggil Lily. Tapi Aji mengangkat tangan. Aji bergerak dengan tenang, memasukkan tangannya ke saku celana dan mendekati kumpulan staf yang sedang bercanda itu. Saat Aji makin dekat, para staf pria itu terdiam dan mengangguk hormat. Kepala Lily mengikuti arah tatapan mereka dan tersenyum saat melihat Aji. "Selamat pagi Pak Aji," sapa para staf itu hampir bersamaan dengan Lily. "Pagi, gimana? Sepertinya seru tadi obrolannya," tanya Aji dengan suara yang begitu tenang, menatap wajah-wajah pemuda di depannya. Itu, kami. Petik 2. Jadi, Gunung Himalaya itu termasuk gunung tertinggi di dunia dan selalu ditutupi salju. Gak mudah naik ke sana. Sangat sulit, sergah Lily sambil tersenyum pada Aji. Lalu menoleh kembali pada para pemuda itu. "Iya, kan?" tanyanya meminta dukungan. Ketiga pemuda itu mengangguk bersamaan. Aji tak tahu harus berkata apa. Apa maksudnya? "Ya udah, kerja lagi Gih. Nanti kita sambung lagi ya obrolannya." Lily menarik lengan baju Aji. "Ayo. Pak, tuh kita udah ditunggu sama Mbak Emi dan Mas Danu," lanjutnya tak peduli pada kening Aji yang masih berkerut bingung. "Jadi begini, tadi itu sebelum Aji mendekat, salah satu dari tiga pemuda itu bilang, 'Lily cantik, yuk makan siang bareng sama kita-kita.' Iya nih, susah banget ngajakin Lily makan bareng aja. Lainnya ikut menimpali. Lebih susah dapet jawaban iya dari Lily dibandingkan mendaki Gunung Himalaya." Terus mata Lily membulat. Jangan gitu dong, Lily sih suka-suka aja makan gratis. Kapan-kapan kita makan rame-rame dengan anak sekper juga ya. Tapi yang jelas naik Gunung Himalaya itu." Dan saat itulah Aji mendekat. Begitulah ceritanya. Hingga Lily mengatakan sesuatu yang membingungkan. Menurut Aji, ternyata masalah tak sampai di situ. Saat makan siang, Lily pamit makan di kafe lantai dasar gedung GE. Sendirian. Emi sangat sibuk siang itu dan hanya meminta tolong dibelikan makan siang. Danu bekerja di ruangan Aji untuk menyiapkan sesuatu. Sedangkan Aji sudah keluar kantor dan meeting dengan beberapa tamu asing di hotel. Lily hanya bermaksud mencuci tangan sebelum naik ke IT. 9. Ia menitipkan makanan Emi di lobi sebelum ke toilet. Tapi setelah itu ia tak muncul-muncul lagi. Setelah 2 jam berlalu, Danu keluar menemui Emi. "Udah makan?" "Mi," tanya Danu sambil mendekati meja kerja sekretaris yang ada di depan pintu presdir. Emi yang sedang mengetik laporan. "Terpana." Iya. "Belum, Mas. Tadi sih nitip sama Lily minta beliin soto ayam." Gadis itu melirik jam tangan. "Udah lama loh dia perginya. Kok belum balik ya?" tanya Gih ke lobi. "Kali aja tuh anak ngobrol keasyikan kayak tadi pagi." Dengan santai, Danu bersandar di meja dan mulai mengetuk-etuk meja teratur sambil senyum-senyum memperhatikan Emi. Emi menekan nomor lobi dan setelah bertanya, ia tampak kaget. Buru-buru ia meletakkannya. "Kenapa?" tanya Danu ingin tahu. Katanya,
Makanan aku udah dibeliin. Lili nitip di lobi terus dia gak datang-datang lagi. Danu menegakkan punggung. Wajahnya menegang. Tanpa banyak bicara, ia segera menuju lift. Tangannya merogoh ponsel di saku kemeja, menghubungi Aji. Sementara Emi ke ruangan staf, menanyai satu persatu apakah ada di antara mereka yang tahu di mana Lili. Semua mengatakan hal yang sama. Terakhir kali mereka melihat gadis itu sebelum makan siang. Mendengar itu, wajah semua orang berubah. Bingung, khawatir, dan panik. Jangan-jangan dia tersesat lagi, duga Fani yang pernah dikeluhi Lili soal denah labirin lantai dasar gedung GE yang sering membingungkannya. Mira dan Eza mengiyakan. Ya sudah, kalian cari aja dia di bawah, saya akan hubungi semua lantai. Siapa tahu ada yang lihat Lili. Baik, Mbak. Semua orang berlarian. Sementara Emi menuju telepon, mulai menekan nomor-nomor secepatnya yang ia bisa. Hanya mereka yang tahu sepenting apa Lili itu bagi Aji. Toilet sudah periksa, gudang, pintu keluar, CCTV, tanya Danu setengah memberondong para petugas keamanan gedung. Mereka sudah berputar 2 kali di seluruh lantai dasar. Dan Lili belum terlihat. Petugas-petugas housekeeping juga berkumpul di depan pintu kantor satpam. Bingung. Bagaimana bisa seorang gadis dewasa hilang begitu saja? CCTV masih dicek dan butuh waktu agak lama. Sedangkan tadi Aji sudah memberi perintah via telepon kalau Lili harus ditemukan secepat mungkin. Danu bingung, tak tahu lagi harus mencari kemana. Ia menghembuskan nafas berulang kali, berharap menemukan solusi. Ya sudah, cari sekali lagi, perintahnya pada para satpam. Pak, maaf. Seseorang di antara petugas housekeeping maju dengan takut-takut. Danu menoleh. Gadis muda itu tampak ragu. Tapi tangan Danu yang mengibas meminta ia bicara membuatnya berkata, "Tadi di toilet barat, saya gak bisa buka pintunya." "Maksudmu?" tanya Danu. Tangan gadis itu saling meremas. "Tadi pagi toilet itu tidak ada masalah. Pintunya juga bisa dibuka dan saya kerja seperti biasa. Tapi barusan, sebelum Bapak panggil kami, saya berusaha buka dan pintunya terkunci. Kamu udah cek di dalam ada orang apa enggak?" Gadis itu mengangguk. Danu melirik papan namanya. "Santi." "Iya, Pak, udah." Tapi gak ada yang jawab. Pas saya lagi mau lapor, Bapak manggil. Danu berpikir sebentar. "Ya udah kita cek ke sana dulu." Yang lain sambil bantu cari di tempat lain. Mereka pun kembali menyebar. Hanya Danu dan Santi yang mengecek ke toilet barat. Di depan pintu toilet, gadis itu sekali lagi berusaha membuka pintu. Tetap tak bisa terbuka. Danu meminta Santi untuk mengambil kunci cadangan.